Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di Masjid Jabal Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka pun tinggal di Baitul Maqdis. Lah, ketika kemudian Yusha bin Nun berhasil menguasai Baitul Maqdis dan menempatkan orang-orang Yahudi atau Bani Israel di Baitul Maqdis dan menguasai Palestina, maka kemudian Yusha ibn Nun pun meninggal dunia. Ketika Yusha ibn Nun meninggal dunia, maka di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu Bani Israel memiliki beberapa hukum. Pertama, mereka dipimpin oleh para nabi. Jadi ketika Yusha bin Nun meninggal, ada nabi. Kemudian nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Bahkan ada satu tempat itu nabinya 3, rasulnya 3. Diutus banyak para nabi, ribuan para nabi diutus. Ketika itu yang memimpin para nabi. Akhirnya Bani Israel bosan, asik nabi terus yang mimpin. Kami mau raja, nggak mau nabi. Nah, bayangkan, nolak nabi, mau raja. Ya, ketika itu nabi yang terakhir yang diutus kepada mereka sebelum mereka menjadikan sistem kerajaan adalah Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel ini pernah didapati kuburannya di zaman Umar bin Khattab ketika menyerbu Persia. Ketika Umar ibn Khattab berhasil menguasai Persia dan merebut Baitul Maqdis di tangannya, ketika itu dia menjajah satu kota. Rupanya di kota itu ada kuburan Nabi Samuel dan diagungkan penduduknya. Maka Umar ingin mencegah kesyirikan. Tengah malam digalinya kuburan Samuel, kemudian dipindah ke tempat lain, dijadikan 9 kuburan palsu, yang 1 asli, yang 8 palsu. Orang nggak tahu mana Samuel 1. Jadi bingung tuh. Yang tadinya suka minta-minta ke kuburan, bingung. Ini ada 9 kuburan, yang mana 1 yang Samuel ini? Coba kalau kuburan wali kayak gitu ya, bingung orang. Dikubur tuh. Dikubur tempat lain, malam-malam dibuat kuburan palsu banyak-banyak. Di zaman Umar bin Khattab. Makanya Umar itu orang yang paling keras dalam penyimpangan tauhid. Ketika ada orang yang kemudian mulai sholat di satu pohon yang dulu Rasul pernah berbaiat, namanya Baiatur Ridwan, karena sudah mulai digunakan sholat, meminta-minta, ditebang pohon itu sama Umar. Nggak boleh ada orang kesini lagi, walaupun Rasul pernah berbaiat di sini. Harusnya antum begitu. Kalau ada pohon beringin, orang minta-minta di situ, ambil singso, tebas tuh beringinnya. Tapi baca bismillah dulu ya. Nanti antum kesurupan pula di beringin.
Khotufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian akhirnya kata Nabi Samuel, baik, karena ketika itu ikhwatufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena terjadi perang saudara, maka muncullah di luar dari Bani Israel ada satu kelompok besar namanya Jalut. Jalut ini orangnya besar-besar raksasa, ya, dan punya pasukan besar. Dialah yang kemudian mengambil tabut. Tabut itu isinya apa? Isinya pusaka-pusaka Nabi Musa. Di situ ada Taurat, di situ ada tongkatnya Nabi Musa, di situ ada pakaiannya Nabi Harun dan Musa. Pokoknya peninggalan Musa dan Harun dijadikan satu tempat, kemudian di kotak disebut tabut namanya. Tabut itu dicuri oleh Jalut dan pasukannya. Maka Bani Israel tidak bisa apa-apa melawan Jalut. Akhirnya kemudian minta kepada Nabi Samuel untuk dikirim kepada mereka seorang raja yang akan memimpin jihad melawan Jalut. Maka Nabi Samuel kemudian atas perintah wahyu dari Allah, maka ditunjuklah Talut sebagai raja pertama Bani Israel. Talut ini orang miskin, tukang ngasih minum keledai penggembala, ya kan? Kata Bani Israel, masa si Talut jadi raja? Siapa si Talut itu kan gitu? Nggak punya nasab, orang miskin, nggak punya harta, nggak mau. Ya, kami mau raja itu yang wah, yang gagah, yang kaya, yang punya harta. Si Talut pula jadi raja, nggak mau. Ya kan? Akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kehebatan Talut ini. Diutusnya malaikat, kemudian malaikat ini mengambil tabut yang ada di Jalut, kemudian diserahkan kepada Talut, menunjukkan bahwa sekarang Talut sudah punya tabut. Kalian gak percaya juga dengan Talut? Dari situlah sebagian mereka mulai mau mengikuti Talut dan sebagian yang lainnya mau menolaknya. Maka Talut mengatakan, kita akan berangkat jihad, persiapkan kalian. Tapi Allah akan menguji kalian. Kalau nanti kalian melewati sungai, jangan banyak minum di situ. Kalau mau minum, bolehlah satu kepal, gurfatan wahid, ya satu dayung saja, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kalian akan kalah. Berangkatlah pasukan Talut menuju pasukan Jalut. Ya kan? Rupanya betul di tengah mereka ada sungai, karena mereka sudah kelelahan, kehausan, ada sungai. Wah, nggak peduli dengan Talut, minum banyak-banyak orang itu. Dari berapa ribu gitu kan, hanya tinggal separohnya yang masih nurut dengan Talut. Akhirnya yang ini pulang, melihat pasukan Jalut gede-gede, nggak berani pulang. Ya, yang sedikit inilah kemudian mikir nih, ini tentara banyak, besar-besar, gimana cara melawan mereka? Akhirnya mereka nggak berani bergerak untuk melawan Jalut. Maka kemudian Nabi Musa, Nabi Raja Talut mengatakan, siapa yang akan berperang dan berhasil membunuh Jalut, maka aku kawinkan dia dengan putriku. Rupanya satu pun nggak bergerak. Ngapain dikawinkan kalau harus mati gitu? Iya kan? Nggak mau bergerak juga. Akhirnya ada anak muda namanya Daud. Dia berani tuh Daud tuh, yang kemudian belakangan menjadi nabi dan raja, Nabi Daud dan Raja Daud. Dia yang berani. Kemudian dia lempar tombaknya, kena Jalut, mati di tangan dia. Zaman dulu kalau sudah pemimpinnya mati, kalah orang itu. Ya kan? Meninggal di tangan Daud. Maka akhirnya Daud pun dinikahkan dengan putrinya Talut. Dan Talut mengatakan, kalau dia meninggal, maka orang ini yang akan menggantikan aku menjadi raja. Talut punya anak, tapi karena dia sudah berjanji, siapa yang membunuh Jalut, dia akan dinikahkan dengan putriku dan akan menjadi penggantiku. Maka setelah Talut meninggal dunia, mau tidak mau Daud diangkat jadi raja. Tapi anaknya Talut yang lain gak setuju, ya kan?
Harusnya anak yang jadi raja, kenapa Daud menantunya kan itu? Disitulah kemudian pecah Bani Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan anak-anaknya Tolut dan kerajaan Daud. Dari sini ikhwatu fiddin mulai terjadi goncang. Ya. Tapi Nabi Daud ini ikhwan adalah orang yang cerdas. Karena Allah berikan mukjizat, tangannya itu bisa melembutkan besi. Ya. Jadi kalau besi itu nggak perlu dilas, dipotong-potong aja sama dia kan begitu. Wa alanna lahul hadid. Dia bisa melembutkan besi, bukan sulap ikhwan. Itu mukjizat. Kalau enggak gini aja dia. Ya kan? Mukjizatnya Nabi Daud. Dia punya kekuatan, akhirnya dia pun melawan anak-anaknya Tolut yang lain dan mempersatukan kembali Bani Israel. Setelah dia meninggal, maka puncak kekuasaan Bani Israel ada di tangan putranya Daud, Nabi Sulaiman. Disitulah puncak kekuasaan Bani Israel, puncak kekuasaan Yahudi. Ya. Dan hanya ada 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang pertama mukmin, namanya Dzulqarnain, sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua Sulaiman, ini keduanya mukmin. Dan keduanya kafir. Yang pertama Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Bukhtun Nasr, nanti ada kisahnya akan nyusul. Ya. Jadi Sulaiman ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan jin, dia bisa menundukkan burung-burung, dia bisa menundukkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, ini raja alam nyata dan gaib ini, Nabi Sulaiman ini. Ya. Jadi jin tunduk sama dia. Bahkan yang membangun bangunan-bangunan itu jin. Jin itu yang bekerja kepada Sulaiman, membuat istana-istana. Makanya ketika Sulaiman meninggal dunia, jin itu kan tidak tahu yang gaib. Disangkanya Sulaiman masih hidup dan tidur di singgasana. Asik bekerja saja mereka kan. Baru setelah Sulaiman roboh dari singgasananya, kata jin, oh kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain saya kerja katanya. Nah, dari sini menunjukkan jin itu tidak tahu yang gaib. Kalau jin tidak tahu yang gaib, berarti dukun lebih tidak tahu yang gaib. Karena dukun itu gurunya jin. Mereka itu para pendusta, nggak usah dibenarkan. Benarnya 1, dustanya itu 1000.